Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Pak Jokowi bertemu dengan Abu Gosok Basir. Sorry, bukan Abu Gosok, Abu Bakar Basir di Solo. Nah, yang jadi pertanyaan, apa isi daripada pertemuan Pak Jokowi dengan Abu Bakar Basir ini? Di mana Abu Bakar Basir ini mantan terpidana telolit. Apa yang mereka bicarakan? Apakah Abu Bakar Basir ini akan mempengaruhi Pak Jokowi? Apa isinya? Salah satu isi daripada pertemuan Pak Jokowi dengan Abu Gosok ini, bukan Abu Gosok, Abu Bakar ini adalah Abu Bakar mengatakan supaya Pak Jokowi menyarankan yang namanya pembentukan negara Islam di Konoha. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau Indonesia itu negara Islam? Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau Indonesia itu menjadi negara Islam, bla 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 bla, banyak tuh yang ketakutannya. Menurut saya tidak takut dengan negara Islam. Sok aja, kalau mau jadi negara Islam, sok aja. Besok pun jadi negara Islam, nggak jadi masalah. Ayo, nggak jadi masalah. Jadi negara Islam, ayo. Saya tuh sangat senang ya kalau ada wacana yang mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara Islam. Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan alasannya. Dan ini bikin Anda tercengang. Kemudian apakah dalam agama Islam itu ada anjuran harus menegakkan yang namanya syariat Islam atau tidak? Apakah dalam agama Islam itu harus menegakkan yang namanya negara Islam atau tidak? Jadi ini kan semacam simpang siur ya. Bagaimana informasi yang sebenarnya? Apakah umat muslim itu diharuskan untuk menegakkan yang namanya syariat Islam atau tidak? Jadi di video ini kita akan kuliti ya, bagaimana fakta yang sebenarnya. Kemudian, apakah ada negara Islam atau negara yang menegakkan syariat Islam itu SDM-nya maju? Apakah ada? Menarik untuk kita bahas. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau misalnya besok dijadikan Indonesia itu negara Islam, saya nggak takut? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena kalau ada wacana atau pembentukan negara Islam di Indonesia, maka non-Muslim akan auto pisah dari Indonesia. Jadi Papua, ya negara-negara non-Muslim itu akan pisah. Karena apa? Karena dia tidak mau gabung dengan Indonesia lah. Itulah alasannya kenapa Indonesia itu nggak mau menjadi negara Islam. Jadi itu justru mempercepat Indonesia itu bubar, yang nggak jadi masalah ya kan. Besok diteriakkan yang namanya syariat Islam, ayo nggak apa-apa, ayo sok aja. Jadi yang nonton video jangan takut ya. Tapi disclaimer ini saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk menjadikan Indonesia negara Islam. Tapi ya kalau misalnya ada yang ngebet pengen Indonesia negara Islam, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Besok ayo. Tapi resikonya ada. Resikonya non-Muslim tidak mau gabung dengan negara Islam. Iya kan? Itu resikonya. Jadi Papua nggak usah capek-capek minta merdeka. Ya langsung merdeka aja gitu ya. Negara-negara non-Muslim itu merdeka seperti mayoritas Kristen misalnya, seperti Sumatera Utara misalnya sebagian, kemudian Maluku misalnya, Ambon dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Bali misalnya, ya langsung memisahkan diri membentuk suatu negara. Itu yang terjadi ya. Makanya pembentukan negara Islam itu tidak disukai oleh elit-elit politik, ya, terutama presiden. Presiden nggak mau kehilangan daerah kekuasaannya dong, ya kan. Kalau misalnya presiden menegakkan yang namanya syariat Islam, membentuk negara Islam, nggak mungkin lah misalnya Bali lepas gitu ya, negara-negara non-Islam lainnya lepas, Papua lepas, nggak mungkin mau lah. Jadi kalau ada yang mengatakan menegakkan syariat Islam, ayo nggak apa-apa, jangan takut, yang tentunya jangan takut. Besok kita menegakkan syariat Islam, ayo. Tapi resikonya ada gitu. Nggak jadi masalah gitu. Jadi Anda yang nonton video nih yang non muslim jangan takut. Kenapa harus takut ya kan? Kemudian kalau saya perhatikan, walaupun syariat Islam itu tidak ditegakkan di Indonesia, kemudian kita bukan negara muslim, tapi
Kita tuh udah semi, guys. Semi negara Islam. Apa buktinya? MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Itu seperti membentuk negara dalam negara, guys. MUI itu nggak ada yang berani, guys. Nggak ada yang berani menyentuh MUI. Bahkan presiden sekalipun nggak berani menyentuh MUI. Itu artinya MUI itu seperti mendirikan negara dalam negara. Ya, di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi MUI yang ada di Konoha itu, mereka seperti membentuk negara dalam negara. Nggak ada yang berani ya menyentuh MUI. Kemudian sistem halal dan haram itu kan sudah ada di Konoha kan. Di negara republik itu nggak ada istilah haram dan haram, nggak ada. Kenapa? Karena negara republik itu ya mereka biasanya cenderung demokrasi. Agama itu diprivasi. Ya. Jadi halal dan haram ini kan sebenarnya anjuran daripada agama kan. Jadi anjuran daripada agama itu tidak dibawa ke ranah negara. Kemudian mengurusi yang namanya kuota haji. Negara itu sebenarnya nggak boleh mencampuri yang namanya kuota haji. Karena apa? Karena itu urusan pribadi masyarakatnya. Jadi negara nggak boleh mencampuri urusan pribadi masyarakatnya. Agama itu kan ranah pribadi, ranah privasi. Sementara ya di Konoha kan, pemerintah Konoha itu sudah mengurusi yang namanya dana haji dan lain sebagainya. Jadi ini menandakan bahwa kita itu sudah semi negara Islam. Sudah semi ya negara syariat Islam. Jadi apalagi coba yang dituntut ya kan. Jadi kalau misalnya ya full menjadi negara Islam, nggak apa-apa, sok aja. Besok mulai ayo, saya juga ikut, nggak jadi masalah kok ya. Tapi ada risikonya ya. Ya banyak non-muslim yang nggak mau gabung dengan Indonesia. Dari dulu kan sebenarnya sudah ada wacana seperti itu. Waktu Indonesia merdeka itu kan sudah ada wacana seperti itu. Tapi dibatalkan oleh founding father kita. Karena apa? Karena tidak cocok dengan negara kita. Dulu sudah pernah Indonesia mau dijadikan negara Islam. Tapi ditolak oleh apa? Ditolak oleh non-muslim. Ya kalau kalian mau bikin negara Islam, sok aja nggak jadi masalah. Kita nggak mau gabung ya. Agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, kita nggak mau gabung, nggak apa-apa, nggak ada yang larang kalian mau bikin negara Islam. Ya, jadi sampai sekarang juga seperti itu kok. Kalau misalnya mau jadikan negara Islam, ayo, nggak apa-apa, jadikan aja, nggak jadi masalah. Ya. Kemudian ya, mohon maaf ya bagi pendukung Jokowi ya, saya juga banyak ya mendukung kebijakan Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi itu salah, ya harus salah gitu ya. Kalau benar, ya benar gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu fanatik berlebihan terhadap Pak Jokowi, nggak boleh ya. Nggak boleh berlebihan terlalu fanatik gitu ya. Kalau salah, kalau benar gitu. Gini guys ya, saya melihat Pak Jokowi itu ya, semenjak pensiun itu, harusnya Pak Jokowi itu jangan ya berurusan dengan urusan politik lagi gitu ya. Ya, seperti mantan presiden lainnya lah gitu ya, seperti Pak SBY, Pak Habibie gitu. Ketika pensiun, mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk yang namanya politik ya. Seperti Pak SBY ya, langsung melukis ya. Pak Habibie ya, liburan kemana gitu ya. Pak Jokowi juga seperti itu, jangan berurusan dengan, mohon maaf ya, mantan ya terpidana teroris seperti Abu Gosok, Bashir ya kan. Jangan berhubungan lagi Pak ya, Pak Jokowi, mohon maaf ya. Karena ini itu akan mencoreng nama baik Bapak sendiri ya. Lebih baik Bapak istirahat gitu, santuy-santuy gitu, menikmati hidup gitu. Jangan ada urusan safari-safari politik lagi ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Kemudian ya, kalau saya perhatikan nggak ada satupun negara eh, yang menegakkan syariat Islam itu menjadi negara maju, nggak ada. SDM-nya ya, bukan SD ya. Kalau Qatar, Dubai, ya, Brunei dan sebagainya itu kan mengandalkan yang namanya sumber daya alam, bukan SDM. Kita bicara tentang SDM ya. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kampungan gitu ya, ngajak-ngajak saya debat gitu, ngajak-ngajak saya berdiskusi gitu, kampungan ya. Paling juga mereka mengucapkan opini-opini pribadi. Kita bicara fakta, data ya, bukan opini pribadi ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data gitu ya. Misalnya nih, ya data mengatakan seperti ini bang ya, negara muslim itu SDM-nya maju berdasarkan data ini bla bla bla. Ya, harus menampilkan datanya, bukan cuma opini pribadi ya. Coba kasih data ke saya, mana negara muslim yang maju ya karena mereka menegakkan yang namanya syariat Islam. Mana? Coba contohkan datanya.
Ya, berdasarkan data ya, bukan berdasarkan opini pribadi ya. Opini pribadi itu kan, ya kita ngomongnya di, warung ini aja lah ya, warung warteg aja kalau ngomong opini pribadi, bukan di sini ya. Di sini ranahnya kaum intelektual, di sini diskusi para kaum intelektual. Kenapa saya bikin channel ini? Tujuan saya apa? Tujuan saya biar kita semakin waras dalam beragama, semakin waras dalam bernegara. Karena kita kalau tidak waras dalam beragama, maka kita tidak waras dalam bernegara, karena ini berhubungan ya. Karena agama itu banyak menentukan kebutuhan kita sehari-hari, cara makan, cara minum, semuanya dikontrol oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sementara banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ada semacam kebingungan ya dalam umat agama mayoritas di Konoha ya, atau umat muslim yang ada di Konoha. Apakah syariat Islam ini tegak ditegakkan atau tidak ya? Jadi ada semacam simpang siur ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak perlu harus ditegakkan ya. Seperti misalnya ulama-ulama Islam Nusantara. Biasanya ulama-ulama Islam Nusantara seperti Cak Nur misalnya. Bukan Cak Nur yang sekarang ya, tapi Cak Nur yang dulu ya. Cak Nur yang dulu pernah ketua HMI 2 kali berturut-turut, yaitu Pak Majid Nurcholis kalau nggak salah ya namanya. Pak Nur lah pokoknya. Guru daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Guru daripada KDM. Jadi Cak Nur mengatakan, kita tidak perlu harus menegakkan yang namanya syariat Islam. Ya, kita itu Islam Nusantara. Kita itu ya Islam Pancasila, nggak usah harus seperti yang ada di Arab Saudi ya, menegakkan yang namanya syariat Islam dan sebagainya. Ada tuh ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Sementara kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, mayoritas pemuka agama di Konoha itu sangat setuju yang namanya syariat Islam. Sangat setuju. Ya. Ini berdasarkan data ya. Data kalau misalnya disurvei ya ke kampus-kampus, banyak tuh yang pengen menegakkan yang namanya syariat Islam. Ada juga banyak yang pengen menegakkan yang namanya syariat Islam ya. Jadi mayoritas pemuka agama yang ada di Konoha itu, mereka pengen menegakkan yang namanya syariat Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, syariat Islam ini apakah berasal dari agama itu sendiri atau berasal daripada gagasan ulama itu sendiri ya? Jadi kalau boleh saya menduga ya, dugaan saya itu syariat Islam itu bersumber daripada agama itu sendiri. Ya, karena apa? Karena ada dalilnya, ada ayatnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau ada pemuka agama yang menegakkan namanya syariat Islam itu di Konoha misalnya nih, oh itu ulama sesat. Enggak, kita enggak boleh mengatakan mereka sesat. Karena apa? Karena itu bersumber daripada agama itu sendiri. Kita ambil contoh seperti misalnya eh, Imam Jumbo misalnya, seperti Pak Habib Rizik misalnya. Pak Habib Rizik itu kan ketua dari pada FPI, From Pembela Iblis ya. FPI, From Pembela Iblis. Beliau mengatakan ya Konoha itu harus menegakkan yang namanya syariat Islam. Kenapa Pak Habib Rizik mengatakan seperti itu? Dan mana sumbernya, datanya, dalilnya? Ya dari agama dong. Dari ajaran agama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya pemuka agama yang menegakkan syariat Islam itu sesat dan sebagainya, jangan mengatakan sesat karena justru ajaran agama seperti itu ada dalilnya kok ya. Jadi ini semacam kebingungan ya, kebingungan daripada pemuka agama. Ada yang mengatakan ya seperti ulama-ulama liberal ya, seperti ya kaum-kaum liberal seperti misalnya nih katakanlah ya eh, host daripada Cokro TV ya, Bang Ade Armando misalnya. Ade Armando mengatakan nggak usah menegakkan syariat Islam dan sebagainya. Tapi ada juga tuh ya kaum intelektual dari umat Muslim yang pengen menerapkan syariat Islam seperti Hussein Gajah misalnya. Ya dia kan pengen ya Konoha itu seperti eh, negara-negara Arab ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena bersumber daripada agama itu sendiri. Nah, makanya ya kalau saya perhatikan inilah efek samping kalau kita menggabungkan agama dengan negara. Harusnya agama dengan negara itu dipisahkan. Itulah alasannya kenapa di zaman Orba ya, zaman Orba itu kan pemerintah Orba itu mereka seakan-akan anti terhadap agama. Sebenarnya mereka nggak anti terhadap agama. Mereka takut ya hal-hal seperti ini terjadi.
Mereka pengen memisahkan antara agama dengan negara. Kalau agama dengan negara itu digabung-gabung, maka akan terjadi seperti ini. Ada yang namanya menerapkan yang namanya syariat Islam dan sebagainya. Itulah yang diberantas oleh Orba. Ya, walaupun ya di satu sisi Orba itu menurut saya itu kurang rasional ya, agak sedikit otoriter ya. Tapi di sisi lain mereka juga ada sisi plusnya, yaitu mereka berhasil ya memisahkan antara agama dengan negara. Jadi di zaman Orba itu ya, kita memisahkan antara agama dengan negara. Makanya Indonesia saat itu agak maju ya dibandingkan dengan negara lainnya. Kita itu hampir menjadi negara maju guys ya. Hampir ya, ibarat pesawat itu tuh kita hampir mau landing jadi negara maju guys. Cuman gara-gara tahun 97 terjadi krisis yang krisis moneter sehingga apa? Sehingga kita gagal menjadi negara maju. Kita dulu hampir menjadi negara maju. Apa alasannya? Kenapa negara kita itu hampir menjadi negara maju saat itu? Karena apa? Karena kita memisahkan yang antara agama dengan negara. Jadi Indonesia itu kalau digabung antara agama dengan negara itu maka akan terjadi kemunduran. Itu fakta yang susah dibantah. Ya, seburuk-buruknya Orba itu ya, tapi mereka berhasil apa? Berhasil menekuk yang namanya ya pemuka agama yang terafiliasi dengan telolit ya. Jadi, mohon maaf ya bagi yang menonton video ini ya. Sumber daripada penegakan syariat Islam itu berasal dari pada agama itu sendiri ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ajaran yang salah? Apakah pemuka agama yang salah? Apakah umatnya yang salah atau agama yang salah? Silahkan disebutkan sendiri ya. Tapi dugaan saya gini guys. Kita menganggap bahwa agama itu kan sesuatu hal yang sakral, yang suci ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita didoktrin untuk mengimani agama itu. Ya, sementara kalau kita bandingkan dengan agama Kristen misalnya, saya tidak sedang mempromosikan agama Kristen di sini ya. Saya juga bukan Kristen ya. Agama Kristen itu kan sudah reformasi ya, sudah dirubah ya. Ideologinya itu sudah berubah ya. Ideologi agama Kristen zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Zaman dulu ideologi agama Kristen mengatakan bahwa kalau kita makan babi itu dosa, tapi zaman sekarang enggak. Ya, zaman sekarang itu ideologi Kristen itu berubah menjadi ya yang kita makan itu ya yang kita masukkan ke mulut itu adalah sesuatu yang haram ya kalau keluar dari mulut kita. Bukan yang kita masukkan maksudnya. Kalau kita makan babi nggak jadi masalah. Yang haram itu yang keluar dari mulut kita. Jadi udah berubah ya. Jadi agama mayoritas di Konoha juga butuh seperti itu yang namanya reformasi. Kenapa agama Kristen bisa direformasi sementara agama mayoritas di Konoha nggak bisa reformasi? Kenapa? Karena agama Kristen itu mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka terbuka ya. Saya mengambil contoh agama Kristen itu biar apa? Biar ada perbandingan ya. Sementara agama mayoritas di Konoha itu belum bisa direformasi. Karena apa? Karena umat daripada agama mayoritas di Konoha itu menganggap bahwa agama itu ciptaan Tuhan. Sementara agama Kristen itu banyak berpikir bahwa agama Kristen itu bukan ciptaan Tuhan. Ya, agama Kristen itu produk daripada budaya. Banyak ya pemuka-pemuka agama Kristen atau umat daripada agama Kristen berpikir seperti itu sehingga agama Kristen bisa direformasi. Ya, kalau mau agama mayoritas di Konoha itu jadi maju gitu ya, misalnya nih ideologinya bisa cocok dengan negara gitu ya dan lain sebagainya, harus ada yang namanya reformasi. Sementara ya, bagaimana cara mereformasi agama mayoritas di Konoha sementara ya pemuka agamanya itu masih banyak yang mabuk agama, kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa agama itu ya ciptaan Tuhan bukan ciptaan manusia, maka agama mayoritas di Konoha susah direformasi. Sehingga apa? Sehingga susah ya untuk menjadikan negara kita menjadi negara maju. Itulah alasan kenapa ya kalau kita perhatikan tidak ada satupun negara maju yang mayoritas beragama mayoritas di Konoha di dunia ini. Nggak ada. Coba kasih data. Nggak ada. Karena apa? Karena agama mayoritas di Konoha ini susah direformasi. Harusnya bisa direformasi. Ya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu nggak bisa bergabung dengan budaya lokal. Ya, nggak bisa. Sementara agama Kristen itu bisa. Agama Kristen dengan budaya Batak itu bisa nyambung, guys. Sementara agama mayoritas di Konoha atau agama Muslim yang ada di Konoha nggak bisa bergabung dengan agama lokal seperti agama Sunda Witan. Nggak bisa. Dulu KDM dengan Pak Habib Rizik itu sering kotok-kotokan. Karena apa? Karena masalah agama ya. Kepercayaan Sunda Witan dengan umat Muslim itu ya ideologi Muslim itu bertentangan. Ya. Karena apa? Ya karena agama mayoritas di Konoha atau agama Islam itu nggak bisa
digabungkan dengan agama lokal, ya. Karena apa? Karena agama Islam itu menyatu dengan budaya Arab. Sementara agama Kristen itu nggak menyatu dengan budaya Timur Tengah atau budaya Israel, nggak menyatu. Itulah perbedaannya. Jadi kita butuh yang namanya reformasi agama, ya. Agama apa yang perlu kita reformasi? Agama mayoritas di Konoha. Bagaimana cara mereformasi? Ya, kita harus banyak belajar. Ya, kita harus percaya bahwa agama itu buatan manusia. Menurut antropologi, agama itu adalah buatan manusia. Nggak ada agama yang masuk akal. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu nggak ada yang masuk akal? Ya karena dalam agama dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Apakah itu masuk akal? Enggak kan? Agama Samawi mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Sementara tanah itu nggak ada hubungannya dengan DNA manusia. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa agama itu nggak ada yang masuk akal. Hanya bagi mereka saja agama itu masuk akal, ya. Jadi cara mereformasi agama itu, ya pertama kita harus berpikir bahwa agama itu bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan manusia. Baru kita bisa reformasi. Ya, kalau agama itu bisa reformasi, maka akan terjadi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan daripada agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa keputusan agama yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Contoh misalnya, jadi kalau agama itu mengharamkan teknologi, ya, maka negara tidak akan maju. Kenapa Kristen, ya? Kita ambil contoh misalnya Kristen tidak mengharamkan teknologi. Ya karena reformasi, karena agama Kristen reformasi. Agama Kristen tidak mengharamkan teknologi, sehingga apa? Sehingga agama Kristen itu tidak mengharamkan teknologi. Sehingga negara-negara mayoritas Kristen, nggak semuanya tapi ya, seperti Korea Selatan misalnya, Amerika dan sebagainya, mereka cenderung maju karena apa? Karena mereka tidak mengharamkan teknologi. Ya, mereka tidak mengatakan orang yang berpikir ke situ sesat, masuk neraka dan sebagainya. Ya, itu yang mempengaruhi. Itu yang kita butuhkan, ya. Reformasi yang seperti ini yang kita butuhkan untuk mereformasi agama mayoritas di Konoha. Oke, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha, ya, bukan di Indonesia, ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.